Iman itu kalau tidak ada saya mati kutu. Nggak boleh. Allah nggak suka sama orang seperti itu. Kamu tidak akan bisa makan kalau tidak ada saya. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya sombong. Sombong dengan kebenaran nggak masalah. Tidak bisa. Saya tahu kok awalnya. Begini. Kiai Imad itu ya sama Tengku Kori itu kan teman baik ya. Ya. Iya. Bukan. Oh iyalah teman baik. Mana ada? Teman baik dari mana? Bang Kiai Imad itu kalau bukan teman baik selama ini Tengku Kori ikut ke sana kemari apa itu namanya? Dia butuh saya. Oh, terlalu sombong Tengku Kori. Tengku Kori buka kacamatanya dulu. Yang pertama, publik masyarakat tahu itu adalah tentang tesis Kiai Imad, bukan Tengku Kori. Kalau ada saya itu masuk kuburan. Kata siapa itu kan kata Tengku Kori. Ya buktinya fakta dan sejarah saya yang menangani semua. Oh tidak seperti itu. Begini, faktanya tidak. Orang itu Kori itu terserah, tetapi kalau kamu menyerang saya, ya kamu siap-siap saya serang. Nah itu dia, makanya berarti Tengku Kori tetap kan gak mau berbicara tentang ilmu. Kalau bicara tentang ilmu aja, jangan nyerang pribadi orang. Gitu loh. Bilang aja sama Bapak Imad agar dia menyerang saya, jangan nyuruh. Gak bisa Tengku. Gini, Kiai Imad itu bukan faknya untuk menyerang pribadi orang. Beliaunya membahas tentang ilmu. Layar dia nyerang saya kok. Oh nggak bisa. Dia wajar. Gini. Sebentar Tengku Kori, nggak bisa. Kita pernah kenal di belakang layar, ya kita ngobrol misalnya. Taruhlah saya kenal sama Tengku Kori, kenal sama Kiai Imad, pernah makan bersama kita, pernah duduk bersama kita, pernah diskusi bersama. Terus kita, yang penting kita tidak rekod, kita tidak upload, kita bercanda, kita ngobrolin. Itu kenapa? Itu lumrah saya rasa. Yang penting tidak dipublish. Iya, persoalannya ya rombongan Imad ya menyerangi saya dengan cara fitnah, bukan cara fakta, gitu. Apa Tengku Kori punya bukti bahwa Kiai Imad memfitnah Tengku Kori? Loh, soal bukti itu nomor 2. Yo nggak bisa. Bukti nomor 1 baru bisa mengatakan kamu memfitnah saya. Loh, gitu. Sekarang gini loh, Mbak. Sekarang apa? Ya coba kacamatanya dibuka. Buat apa sih buka? Kan kamu loh ya biar tahu lah. Kan sudah biasa begini. Ya enggak kan, biar netizen juga tahu gerak-geriknya, sorot matanya Tengku Kori seperti apa. Aduh, entar dulu aku mau kamu sekarang semakin manis ya. Lo memang dari dulu manis, memang cuman biarin aja nggak apa-apa. Memang kalau musuh itu, ini kan mau nggak mau kita sudah berseberangan. Anda mencari jalan yang apa namanya, di jalan yang sesat, saya masih di dalam jalan kebenaran. Jadi lebih bening saya. Jadi lebih bening saya karena saya masih di jalan kebenaran. Kata siapa aku jalan tersesat? Hidupku damai di jalan ini. Saya tanya kalau kamu bukan jalan tersesat ya. Saya tanya nih, ya kan? Nah, sekarang saya tanya kamu jawab ya. Apa dasar kamu percaya tesis Imad? Karena belum ada tesis yang membantah tesis Kiai Imad. Udah nggak bisa, belum terbukti. Terputus 550 tahun itu belum terbukti, tidak bisa. Belum terbukti, jadi nggak bisa. Aku nggak bisa. Secara keilmuan itu masih dipegang Kiai Imad. Imad itu kalau tidak ada saya mati kutu. Nggak boleh. Allah nggak suka sama orang seperti itu. Kamu tidak akan bisa makan kalau tidak ada saya. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya sombong. Sombong dengan kebenaran nggak masalah. Tidak bisa. Saya tahu kok awalnya. Begini. Kiai Imad itu ya sama Tengku Kori itu kan teman baik ya. Ya. Iya. Bukan. Oh iyalah teman baik. Mana ada? Teman baik dari mana? Bang Kiai Imad itu kalau bukan teman baik selama ini Tengku Kori ikut ke sana kemari
apa itu Dia namanya? butuh saya. Oh, terlalu sombong Tengku Kori. Tengku Kori buka kacamatanya dulu. Tengku Kori buka kacamatanya dulu. Justru saya yang berbuat baik sama dia. Jangan sombong jadi orang. Enggak. Aku nggak sepakat dengan cara seperti Dia ini. nggak pakai nggak apa-apa, tapi saya juga nggak tersepakat sama narasi kamu. Ya enggak lah. Kalau Iya, memang faktanya kan gitu. Tengku Kori merasa dibutuhkan itu satu kan merasa sombong. Sedangkan selama ini maaf sih, stop dulu. Tengku Kori, yang pertama publik masyarakat tahu itu adalah tentang tesis Kiai Imad, bukan Iya, Tengku Kori. Kalau nggak ada saya itu masuk kuburan. Kata siapa itu kan kata Tengku Kori. Ya buktinya fakta dan sejarah saya Mana yang ada? menangani semua. Oh tidak seperti itu. Begini, faktanya tidak begitu, enggak bisa. Boleh orang-orang percaya, pengikutnya Tengku Kori percaya sama Tengku Kori boleh. Tapi saya kan tahu buktinya, tidak begitu. Mana kamu tahu, lebih tahu saya dong. Oh, saya tahu juga. Sebentar. Ganti ya saya ngomong. Jangan. Ini saya ngomong. Iya. Waktu itu debat ke Banten. Dengar saya ngomong sekarang. Saya jangan marah nih. Jangan marah-marah. Jangan panik. Ya biarin aja. Tengku Kori nggak mau menang, nggak mau kalah. Saya juga nggak mau kalah, enak aja. Kamu kalah. Faktanya itu saya yang mempromosikan tesis dia. Anda itu kan Saya yang versi Anda. Dengarkan saya ngomong. Dengar orang. Dengerin saya ngomong. Kamu Sebentar. Kalau jangan melotot dong. Kalau melotot dong kayak Enggak, saya tuh kebal sama rayuan, nggak kena. Ya. Dengerin Tengku Kori, dengerin. Waktu debat ke Banten, itu Tengku Kori kan sebenarnya tim dari Kiai Imad itu sudah melarang. Tapi Tengku Kori memaksa datang. Enggak. Itu poinnya di situ. Iya, tapi tidak untuk datang. Kan tapi dalam kesepakatan itu tidak datang. Saya menjadi perwakilan Imad kok, dia mau kabur ke Cirebon. Oh, nggak begitu bahasanya, nggak kabur juga. Itu kan digoreng-goreng sama Tengku Kori supaya terkesan apa itu namanya oh saya tahu karena saya masih ada di dalam. Aku ada di dalam apa itu namanya circle itu sampai sekarang kan aku masih ada. Sejak kapan kamu masuk situ? Oh, dari dulu, dari awal sebelum Tengku Kori muncul. Siapa bilang? Oh, saya yang bilang barusan. Emang barusan siapa yang bilang Jin? Kamu pendatang baru kok, YouTuber. Kata siapa aku pendatang baru, justru Tengku Kori yang pendatang baru. Sebentar, ya dengar nih ya. Dari awal ya, kasus polemik nasab ini itu rame-rame itu ya. Ini kan berawal dari Bahar Smith yang ngamuk soal mencaci maki Wali Songo kan. Tesis Iman keluar tahun berapa tesis Iman keluar? Saya membahas tentang sebentar, saya jawab satu-satu, jangan ngelantur kemana-mana. Gua tabok juga lu Tengku Kori. Iman itu keluar. Begini, dengerin dulu, bukan masalah tesis. Loh, masalahnya tesis Kiai Imad itu memang baru, tetapi kan itu dari bukti-bukti yang ada dikumpulkan jadi satu, dijadikan tesis itu. Gimana sih? Mana buktinya? Ya ada lah. Tanya, nanti aku bilang sama Kiai Imad. Bukti kenapa dia kabur? Dia ada diskusi. Nggak ada kabur. Kata siapa kabur? Itu gorengan Tengku Kori. Ini nggak benar nih. Ini contoh teman yang sudah tidak layak untuk disebut teman. Nggak boleh, nggak begitu. Karena memang faktanya nggak kabur, nggak bisa. Orang nggak kabur kok dibilang kabur. Nggak kabur. Enak aja. Saya akan tetap bertahan bahwa siapa Kiai Imad itu nggak kabur. Emang nggak kabur, enak aja. Nggak ada. Di Robito. Nggak ada. Pernah diskusi sama Nggak ada. Sebentar, saya jawab itu omongan Tengku Kori semuanya. Oke, sebentar ya, saya jawab sekarang. Saya jawab. Kiai Imad pertama tidak pernah kabur. Itu perlu. Taufik Assegaf pernah nggak mau dia diskusi? Nggak pernah mau dia. Jangankan diskusi, diundang aja nggak pernah datang dia. Terlalu mahal Kiai Imad meladeni kroco-kroco itu. Nggak bisa, enak aja. Orang Tengku Kori aja, dengerin Tengku Kori. Tengku Kori aja eksis itu ya. Tengku Kori aja eksis itu ketika
tiba-tiba tesis Kiai Imad itu meledak, baru Tengku Kori eksis. Gimana ceritanya? Loh, kalau memang berarti kan yang punya senjata itu siapa namanya? Yang punya senjata itu Kiai Imad. Yang punya senjata ya. Saya orang Imad itu banyak mengambil narasi dari saya dalilnya. Ini orang merasa benar ya, jadinya begini loh guys. Orang ini merasa pinter, merasa benar, merasa dibutuhkan. Padahal nggak begitu, nggak begitu. Ya memang harus lurus, harus lurus. Nah Tengku Kori ini minta benar sendiri. Enggak, saya luruskan. Yang punya tesis itu Kiai Imad. Terlepas dari siapa yang memviralkan, siapa ini, bukan Tengku Kori, Kiai Fuad yang memviralkan, ya kan? Habis itu terkumpullah satu persatu, ya kan? Habis oh iya, kenyataannya seperti itu. Terkumpullah satu persatu, baik itu dari siapa namanya, Tengku Kori, semuanya muncul satu persatu, ya kan? Apa yang dia bisa? Si Fuad pernah debat di mana? Loh, karena memang nggak mau untuk berdebat. Dia itu YouTuber nyari duit. Sok tahu lu Tengku Kori. Kok tahu gimana sih? Aku ya dari awal tuh tahu betul kok. Dari mana? Anda seperti apa? Sudut pandangnya seperti apa? Tidak seperti itu. Kiai Fuad memviralkan berita itu. Sebentar. Kiai Fuad memviralkan apa namanya tesis Kiai Imad. Dengerin dulu saya ngomong. Tabok juga loh. Emang dipikir aku perempuan? Perempuan gak berani kali sama Tengku Kori, ya kan? Dengar dulu. Kiai Fuad itu memviralkan oke. Iya kan? Kalau Anda mengatakan Kiai Fuad itu YouTuber, Anda salah. Loh kok nggak salah, orang YouTuber? Oh, beliaunya punya power, sehingga dengan beliaunya speak up, banyak yang mengetahui karena banyak followernya, banyak pengikutnya. Kita pernah bersama. Tahu, saya pun tahu arahnya Anda, Iya, saya juga tahu. Jangan berbohong. Apa? Kamu berada dengan orang yang sama, jangan berbalik-balik. YouTuber si Fuad. Saya YouTuber oke. Iya. Dengerin dulu Tengku Kori. Jangan ngeyel. Kamu krunya si Fuad. Iya. Krunya kan? Saya timnya. Iya, bayar kan? Oh enggak. Jangan bohong. Emang enggak ada pembayaran. Lillahi ta'ala ini puasa. Jangan memfitnah orang. Makanya gini loh, orang itu ya, orang dengerin Tengku Kori, dengerin. Orang kerja nggak dibayar, makan kutu. Lah memang saya nggak bekerja untuk Kiai Fuad. Saya nggak bekerja untuk Kiai Fuad. Salah Anda. Saya bekerja untuk YouTube channel saya pribadi. Ya. Untuk YouTube channel saya pribadi. Ya. Tetapi saya di barisannya Kiai Fuad dan Kiai Imad, you know. Iya, tapi kan krunya masa kru nggak ada gaji. Kru itu, dengerin, kru itu yang membuat apa itu namanya konten, yang punya apa itu namanya di channelnya Kiai Fuad itu baru kru. Orang saya tahu. Kru daripada apa, nggak ada hubungannya dengan YouTube kok. Saya untuk channel saya sendiri, ya bukan untuk channelnya orang lain. Kamu sendiri juga menjadi memviralkan ya nggak apa-apa, namanya juga YouTuber ya, memang memviralkan lah. Full saya dari Amerika sono, bukan dari Kiai Fuad. Nih teman-teman, dia sudah dibayar Amerika menurut aku ya. Berarti YouTube kan memang punyanya Amerika. Dodol banget sih Tengku Kori. Gimana sih? Begini kok, begini ngaku pinter loh, ya Allah, ya Allah. Lah emang YouTube itu miliknya Amerika. Dolar dari mana coba? Kumpul dibayar sama orang Amerika ya. Terus si Fuad dibayar sama orang mana? Ya ampun. Sebentar aku tanya, saya Tengku Kori. YouTube dibayar sama siapa? YouTube itu aja sama Amerika katanya. Karena YouTube itu miliknya Amerika, Dodol. Jadi yang monetisasi duit dolarnya itu ya dari sono ya. Gimana sih? Dapat bayar. Ya iyalah, dapat gajinya ya dari Amerika. Emang dari siapa? Dari Tengku Kori. Tengku Kori aja masih dawir, gimana sih ah? Nah, gimana? Kan Tengku Kori aja masih dawir, gimana? Bayar saya. Apa yang saya dapatkan dari orang? Nah, ya iyalah dapat bayaran lah. Diduga dapat bayaran dari kabib-kabib itu. Gimana sih?
Sudahlah, gini lah Tengku. Kalau Anda mau berdebat dengan cara Anda, oh tidak, Anda yang harus tobat. Emang saya ngapain harus tobat? Saya itu di jalan yang benar, situ yang lagi berbelok arah. Begini Tengku Kori. Sayang, aku mah kasihan sama kamu loh sayang. Ngapain kok menyesal? Takut kasihan sama saya yang kasihan sama Tengku Kori. Justru saya kasihan sama kamu, nanti kamu celaka di akhirat. Kata siapa sok tahu? Oh gini aja Tengku Kori. Tengku Kori berangkat ke akhirat dulu ya, tanyakan dulu. Baru nanti kalau memang akhirat saya sudah ketemu di akhiratku. Oh, pantesan guys, halu guys. Walah halu pantesan. Gini nanti kalau Tengku Kori sudah ketemu sama Gusti Allah ya. Doang yang bisa ketemu Nabi. Kapan itu? Tengku Kori ketemu dulu sama Gusti Allah. Nanti kalau sudah ketemu sama Gusti Allah, harus jujur. Siapa yang bohong? Dari tadi perasaan aku ngomong apa adanya deh. Ini orang ada-ada aja deh. Ngadi-ngadi. Halu. Cerita dia ketemu Nabi di masa kecil terus-terusan. Kapan itu? Bohong lagi. Siapa bohong? Emang aku tadi bohong? Orang aku bertanya kapan kok disebut bohong? Gimana ini mau melawan tesis orang nggak pinter begini? Kamu mau tidur bareng-bareng sama laki-laki, saya larang, inget nggak? Kapan saya tidur sama laki-laki? Aduh kacau juga nih. Aduh kacau, jangan begitulah Mbak Puput. Fitnah lagi, dosa lo. Puasamu batal nanti. Udah makan aja. Jangan dusta tuh. Kamu bilang kami tidur satu kamar sama si yang udeng-udengan itu, siapa tuh namanya? Mana siapa kapan? Iya betul itu, jebakan. Ini orang ternyata tukang fitnah. Naudzubillah min dalik ya Allah. Demi Allah kamu tidurnya ya Allah. Mau satu kamar sama laki-laki kan? Naudzubillah min dalik. Ternyata tukang fitnah, baru tahu saya Tengku Kori itu. Bilang marah-marah jangan sampai perempuan tidur bareng laki-laki, cuma satu kamar lagi. Itu di mana itu? Naudzubillah min dalik ya Allah. Kok ada? Mbak Puput yang jujur. Oh alah, saya sudah tahu. Gak gini. Sudah tahu sekarang fix, saya sudah tahu. Tengku Kori ternyata pandai membuat cerita bohong alias tukang fitnah. Naudzubillah min dalik. Jebakan. Ini orang ternyata tukang fitnah. Naudzubillah min dalik ya Allah. Demi Allah kamu tidurnya ya Allah. Mau satu kamar sama laki-laki kan? Naudzubillah min dalik. Ternyata tukang fitnah, baru tahu saya Tengku Kori itu. Bilang marah-marah jangan sampai perempuan tidur bareng laki-laki, cuma satu kamar lagi. Itu di mana itu? Naudzubillah min dalik ya Allah. Kok ada? Mbak Puput yang jujur. Oh alah, saya sudah tahu. Gak gini. Sudah tahu sekarang fix, saya sudah tahu. Tengku Kori ternyata pandai membuat cerita bohong alias tukang fitnah. Naudzubillah min dalik. Saya bersumpah demi Allah loh. Alhamdulillah ya, sumpah aja. Kalau perlu di atas Al-Quran ya, Tengku Kori ya. Oke. Nanti kalau kena azab, iya sebentar. Iya tuh Dajjal. Gak perlu lah, lagian ngapain aku ngeladenin orang model begini, tukang fitnah. Ya masalahnya ini kan bicara tentang fitnah, ngapain aku ladenin yo guys ya. Ada-ada aja. Nah iya. Yang kayak laki-laki itu, ya kan? Lah itu perempuan bukan laki, dodol. Dasar lu. Orang itu berdua dalam satu kamar sama laki-laki dalam waktu di hotel dulu. Saya malam-malam protes supaya kalian tidak tidur bareng-bareng, harus cari kamar satu lagi. Akhirnya dibilang oke, kita cari kamar satu lagi kan gitu. Ini orang ada-ada aja ngomongnya, ditambah-tambahin guys. Ini fakta dong. Ya itu kan ceritamu Tengku Kori, orang aku aja nggak tahu. Situ ngomong begitu kapan itu? Ada-ada aja. Ini naudzubillah min dalik deh. Iya ini nanti digoreng guys, digoreng arahnya itu memfitnah gitu loh. Iya panggil Pak Purnomo, bener itu. Ya iya makanya itu ngomong dia ngomong begitu aja saya nggak tahu, orang nggak jelas. Sudahlah begini Tengku Kori, sudah ya. Ini saya rekod, nanti aku upload di YouTube ya. Situ yang tobat. Kalau saya nggak ikut-ikutan justru situ karena duta, jadi nggak punya pendirian. Kasihan ya. Udah kasihan hidupmu Tengku Kori. Udahlah, makanya buka kacamata biar ketahuan bohong apa enggak ya. Ya. Sudah lagi nih Tengku Kori ya. Saya doakan Tengku Kori mendapatkan hidayah. Aku nggak perlu disayang-sayang. Nanti ketahuan kalau Anda sebenarnya naksir saya nggak mau ya. Ya jadi jangan manggil aja biasa aja.
Saya tahu kok Anda naksir tapi saya nggak banget. Sorry Ya. Mbak, istri saya Ya. sakit 2 Mbak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya sudah bagus itu, Kamu bagus. bukan saya cuman sayang aja sama kamu, udah jomblo 2. Alhamdulillah. Perawan tua nggak dapat Tuh kan lagi. dengerin Ya. guys. Iya. Orang kalau sudah kalah begitu nyerangnya Lu itu masalah dari hal-hal mana? yang tidak Ini pantas. bukan kalah menang. Oh iya, jelas berarti bukan Tengku kalah Kori itu menang. zong alias bodoh. Wes, terima kasih. Goblok tiba. Ternyata selama ini Tengku Kori itu goblok. Koi goblok dari tak dulu ya. Ternyata udah buang aja. Goblok banget tuh orang ya. Aslinya begitu tukang fitnah ternyata, pantesan dia masuk ke namanya kecomberan, masuk ke kabib-kabib, bego tuh orang setan. Oh alah begitu. Saya jadi emosi guys. Siap benar. Iya, kesel aku jadinya. Kori nggak pernah puasa, iya kurang ajar banget Kori, asu tenang. Lu jangan diladeni nih, jengkel aku. Tukang adu domba Mbak, iya bener. Lah, bikin cerita yang enggak itu kan digiring. Itu untung di depan saya bisa saya bantah. Kalau di belakang terus direkod kan dikirain beneran. Iya kan? Wasu tenang. Oh, pedus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, dia nggak pernah sholat dan puasa. Oh, pantesan. Gak, memang begini sahabatku ya, saya luruskan sedikit ya. Sebenarnya itu Tengku Kori itu dulu, Kori aja udah fitnah saya aneh-aneh, belenek aku tadi nih. Aku jadi nek juga tuh sama dia. Pak, aku tahu dia itu kemarin menyerang Kiai Imat ya, cuman aku diem aja ya kan. Aku ngelihat, aku mau masuk nanti di saat yang tepat. Saya membuat channel di Tok juga, itu Putri Mojopahit. Itu pun viewernya jutaan guys. Tapi hilang kemarin juga kena PL oleh Tok. Nah, ini Tengku Kori naik. Saya jelaskan, saya luruskan begini guys. Tengku Kori ini masuk ke kita kan sebenarnya itu ndak ada geng-gengan. Nih nggak apa-apa. Saya jelaskan sedikit supaya teman-teman ini bisa memberikan counter ya kepada Tengku Kori yang nanti misalnya menggiring opini atau memfitnah di sosial media. Oke ya. Ya. Kiai Fuad itu mengomentari Bahar yang selalu mencaci maki ulama pribumi. Begitu ya guys ya. Nah, di situ Kiai Fuad itu speak up ceritanya. Nah, setelah Kiai Fuad itu speak up, nah Bahar itu membuat konten menyatakan bahwa keturunan dari Wali Songo itu terputus. Nah, disitulah mulai rame. Saya mengkanter Bahar, semuanya. Saya termasuk salah satu. Itu Kori belum ada, Kori belum lahir guys. Makanya Kori kalau bilang kamu baru anak kemarin, oke, usia saya muda baru anak kemarin. Tapi untuk tentang Wali Songo, Kori belum muncul. Dia punya channel, followernya masih 1000 guys. Tahu nggak? Nah, di situ setelah itu adu argumen di sosial media. Bahar kita serang dengan cara kami pembela Wali Songo. Saya termasuk salah satunya, Putri Mojopahit dan teman-teman lainnya. Oke, setelah itu tidak lama muncullah tesis Kiai Imat yang mulai rame. Nah, diangkatlah sama Kiai Fuad. Akhirnya kami sering ada pertemuan, iya gitu. Tapi untuk apa? Untuk memperdalam pengetahuan kami. Nah, kalau si Kori mengatakan dibayar segala macam, anggap aja wong butuh duit ya guys ya, si Kori itu abaikan saja ya kan. Loh, sekarang gini loh, ketahuan sebenarnya argumentasi daripada Kori itu arahnya duit, nggak ada yang lain guys. Gitu loh. Kalau nggak dapat duit begitu dia belok arah, ntar juga lama-lama nggak dapat bonus banyak dari Kabib, ya kan? Belok lagi, iya ternyata kemarin aku salah begitu, ya kan? Masa iya wong kerja ora digaji, pekok dasar wong gendeng. Siapa yang mengatakan bahwa Putri Mojopahit itu bekerja kepada Kiai Fuad? Atau para YouTuber itu bekerja ke Kiai Fuad? Siapa yang menyatakan? Yang menyatakan kalau Kori berarti itu orang Edian, ngerti gak guys? Kita itu YouTuber, namanya satu tim, satu pemikiran, sefrekuensi.
Wajar ketika kita itu bertemu, berkumpul, silaturahmi untuk saling tukar ilmu, tukar informasi. Kalau ketemu kita membahas ini itu segala macam, bukan berarti kita itu dibayar, you know, Kori. Kok banget sih Kori itu, makanya jangan mata duitan, di otak lo duit mulu, jadinya begitu tuh, ya kan? Ya, masing-masing bikin konten, bikin channel, betul itu Bang NKS. Nah, kalau tentang dibayar, dibayarnya ya YouTube yang bayar itu monetisasi. Bego kok mau nyerang Kiai Imad, ya nggak kena lu. Pinter dulu baru nyerang Kiai Imad. Wong begitu aja nggak bisa ngerti kok mau nyerang Kiai Imad, gimana ceritanya? Orang dibayar jadi panik. Panik dari mana ya? Gimana sih Kori ini? Panik dari mana? Heh? Panik dari mana ceritanya? Kok ada gitu loh orang begitu? Orang kok, ya betul itu penjilat, bener itu. Kori siapa ya? Kori itu Kori yang sekarang nyerang pejuang Wali Songo itu. Pemikiran yang sama. Kami sama-sama di barisan pembela Wali Songo. Yo, kalau kami rukun dan kita sering bertemu, sosialisasi, memperdalam ilmu, itu wajar dan itu bagus Kori. Bagus, berarti punya pemikiran positif, ya kan? Ya bukan megang mic gemeteran, megang mic emang begini, nah, emang situ. Kalau saya mah penyanyi, ya bisa sambil joget-joget, gimana sih lu ah? Megang mic gemeteran. Kori itu siapa? Nggak tahu Wali Songo? Dia itu pembela Ba'alawi. Ya berarti Kori jahat betul, dia itu pembelanya Ba'alawi. Yang doyan fitnah lu Tengku Kori, ya bukan saya, bego sih. Nah itu Mas Putra. Mas Putra itu PWI, mantap. Nih PWI kumpul semuanya. Jangan kemudian digiring opini seperti itu. Caramu salah, Kori tak ajarin kau biar jadi orang pinter. Ketahuan di sini kalau kamu itu di sini orang-orang pinter banyak. Ya. Kok membuat cerita fitnah ini itu segala macam, menggiring opini, diketawain kau. Ya. Nah tuh pendol korek main TikTok tuh kapok gue. Jadi jangan menggiring opini yang seolah-olah dirimu itu sudah paling benar, paling dibutuhkan, paling pintar. Sombong, tahu nggak? Sombong itu. Gusti Allah nggak suka. Kori bukan pinter tapi keminter, betul. Iya itu. Kata Kori, Ba'alawi jahanam. Dia sekarang membela yang jahanam itu Bang. Sekarang, ya. Nah setelah itu baru Kori lahir. Itu pun ya Allah, ya Allah. Ingat gak sih Kori nyari dana di roomku? Tengku Kori sakit apa anaknya sakit, aku cariin dana di grup Laskar Mojopahit di komunitas saya. Loh begitu loh. Kita kalau punya teman, ya bagaimana caranya teman kita pun ikut bahagia gitu. Jangan kemudian sudah berteman gak dapet duit akhirnya nyerang, mengatasnamakan ilmu, kadal bontong, ngerti nggak? Bohong banget gitu loh. Jangan mengatasnamakan ilmu padahal aslinya butuh duit, gak pantas ya, gak bener itu. Gak boleh orang itu hanya karena kepentingan pribadi lalu menghalalkan segala cara, nanti kamu kejebur rawa-rawa kapok gue. Kori itu pelin-pelan betul, suku Rohingya minggir, ya minggiro. Betul Bang NKS. Orang kalau dia itu benar, tahu runutannya ya, itu akan konsisten. Kalau Kori ini duit yang penting guys. Ya Allah, naudzubillah, katanya aku minta duit. Kau bisa buktikan aku minta duit, naudzubillah. Sorry ya Kori ya, seumur hidup aku nggak pernah minta duit itu sama laki-laki. Kasihan banget sih tukang fitnah. Tak sematkan Kori itu, ya, tak sematkan itu biar kamu seneng ya. Mau kamu aja dolek sumbangan, aku minta duit sama kamu lah, yo keliru pol sih guys. Aku ya kalau minta duit yo lihat-lihat lah pengusaha, pejabat, duitnya akeh ora apa-apa. Lah wong ora duit ning rumah sakit tak dolekno bantuan dana ning grupku, mosok tak jaluki duit ora pantes nemen. Ya ndak mungkin lah, logikanya kan di situ. Ya Allah, ya Robbi kok ono ngoten ini. Iya, konteksnya tuh nggak begitu ya, nggak begitu. Jangan membuat cerita yang tidak. Kok iso malah
ini nanti tak share ke grup saya Laskar Mojopahit ya. Jadi saya punya komunitas guys, namanya Laskar Mojopahit ya. Nah di situ Laskar Mojopahit itu adalah grup saya. Ini Kori pernah ada di dalam, dikeluarkan sama admin saya waktu itu. Ya gara-gara begitu nyerang-nyerang Kiai Fuad.